Lindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sayang-sayang ngaji udah rajin, ternyata ilmu kita nggak bermanfaat. Dan penyebabnya banyak tuh, ilmu nggak jadi bermanfaat. Apa karena salah niat, apa nggak karena kita ulang-ulang tuh ilmu, ya. Makanya ilmu tuh harusnya terus dikejar dan jangan berhenti. Kadang orang bela-belain buat nonton sinetron episode sekali ya, jadi nggak tonton, nyeselnya ampun-ampunan. Kudunya kalau kita ngaji itu memang berepisode. Nggak ada orang yang pinter nggak bisa didapatnya itu dari duduk di dalam majelis ilmu, nggak ada. Innamal ilmu bitta'allumi. Sungguh ilmu itu bisa dikejar, bisa didapat dengan cara ngaji, nuntut ilmu, ya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, berguna untuk kita pribadi, jadi oleh-oleh yang kita bawa pulang untuk istri dan anak kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, bahkan mudah-mudahan ini jadi modal untuk kita perbaiki wajah bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, silahkan dibuka suratul Baqarah ayat yang ke-86. Pangkal ayatnya berbunyi ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ketemu yang ibu udah bapak udah. Biasa saya akan baca lebih awal, saya akan ulang sebanyak 2-3 kali pengulangan. Mohon diperhatikan bacaan saya, simak, buka kuping baik-baik, benar-benar. Nanti saya akan kasih kesempatan para jamaah untuk juga membaca surat yang sama, ayat yang sama, yakni suratul Baqarah ayat 86. Namun catatan dari saya, bacaan para jamaah tolong ikut kepada contoh yang saya sudah berikan di awal, ya. Saya akan baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika wajib muttasil, panjang tuh, ya. Ulaika alladzina, masuk langsung kepada shin yang sukun. Setelah huruf nun yang kita fathahkan berbaris atas, masuk kepada huruf shin. Nashtarawul hayatad dunya bil akhirah. Roh tak marbutoh, jangan ketinggalan. Jadi jangan sampai terkesan kita bacanya roh itu adalah huruf yang terakhir kita baca, padahal masih ada tak marbutoh bahasa kita tuh, ya. Akhirah. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Coba yang ibu, 1, 2, 3. Yang bapak, 1, 2, 3. Tutup ayat 86. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsurun.
fala yukhaffafu. Huruf fa makhrajnya di mana, Bu? Huruf fa. Hah? Syafatain ya, gigi seri bagian atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Yang rada gendut dikit, yang tembeman dikit. Fa, fa. Kalau nggak pakai dua organ tubuh kita nih, gigi seri bagian atas dengan perut bibir bagian bawah, ya nggak bakalan tuh melahirkan, memunculkan huruf fa. Bayangin coba, kalau perut bibir bagian bawah kita nggak disentuh dengan gigi seri bagian atas, nggak bakalan deh keucap huruf fa, fa, fa. Coba aja praktekin bareng-bareng tuh. Ayo sama-sama. Fa, fa. Apa organ tubuh yang berasa ketika kita ngelafalin huruf fa? Bibir bukan? Bibir, karena emang tempatnya, rumahnya di situ bibir. Jangan gerakin bibir, jangan sentuhin gigi seri bagian atas kepada perut bibir bagian bawah. Coba 1, 2, 3, fa. Nggak bakalan tuh kesebut huruf fa. Jelas soalnya. Emang udah begitu secara prinsip makhrajnya. Ya. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsa. Nun mati bertemu dengan huruf shad, ikhfa, awsat, maka pada prosesnya membutuhkan 2 sampai 3 ketukan. Ya, jangan terburu-buru. Wala hum yunsarun. Kita coba bareng-bareng yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum. Jamaah yang Bapak, yuk 1, 2, 3. Ibu 1, 2, 3. Tuh, alhamdulillah. Yuk yang mau coba sendiri sebelum kita masuk kepada tafsir dan pemahaman isi kandungan suratul Baqarah ayat 86 nih. Siapa yang mau coba? Fadhal, silahkan. Iya. Iya, alhamdulillah. Siapa lagi yang mau coba dari bagian yang Bapak? Akhirah, kha-nya baik, bacaannya bagus. Yuk selanjutnya dipersiapkan untuk jemaah yang ibu. Silahkan yang mau coba nanti. Ya silakan Pak Idam. Ya. Nashtarawul. Ra-nya tidak dipanjangkan. Nashtarawul. Tarawul.
Itu sempurna. Selanjutnya anhumul. Bagus, alhamdulillah. Masih ada lagi jamaah yang bapak? Langsung saya lempar kepada jamaah yang ibu. Ayo, Bang Bram, silahkan. Iya. Iya, selanjutnya yang mau coba, Kang Asep silahkan. Bagus khoknya. Anhumul ainnya. Bagus, alhamdulillah. Ya, cukup jemaah yang ibu. Nah, takut nggak kebagian yang ibu. Ayo, silahkan. Ya, cukup baik, alhamdulillah. Selanjutnya oh iya, nggak sampai kali ya, nyampe. Tuh bisa ditiup tuh. Ayo. Bagus, iya. Bagus, bacaannya bagus, meskipun geresak-geresak masih ketangkep. Bagus bacaannya. Ayo, silakan siapa? Pak Wida, silakan. Ya, kedengeran mas saya masih. Hayatan dunia. Fala. Alhamdulillah, ketolong dengan volumenya digedein tadi itu. Ya, lagi. Umilah, silahkan. Diulang sekali lagi, sebentar. Nah, baru dicolokin. Ula, ayo pemilah. Udah deket nih sekarang. Speaker. Coba cek. Deh. Bagus, iya.
Iya, alhamdulillah. Dah, masih ada lagi yang mencoba? Oh, ayo silakan. Iya. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Cukup? Gak ada? Ada, silakan. Ayo. Akhirah. Alhamdulillah. Cukup? Shadaqallah sama-sama. Shadaqallahul azim. Fatihah di muallif hadzal kitab Tafsirul Qur'anil Azim lil Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya, silahkan dibaca terjemahnya. Sari tilawah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka azabnya tidak akan meringankan dan mereka tidak akan ditolong. Ya. Maha Allah dengan segala firman. Insyaallah. Ya. Suratul Baqarah ayat 86. Bacaannya udah kita garap secara tajwid. Sekarang kita masuk kepada upaya memahami isi kandungan di dalam Suratul Baqarah ayat 86 nih, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Kaitannya adalah dengan beberapa ayat di atas, ayat 85, 84, 83, 82 dan seterusnya. Masih cerita tentang penyelewengan Bani Israel terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dua pihak yang mengadakan kesepakatan yang luar biasa nih. Bukan janjiannya makhluk dengan makhluk, tapi makhluk di hadapan Allah yang menyaksikan perjanjiannya makhluk, yaitu Bani Israel. Sementara perjanjian ini dinodai, dikhianati oleh makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa taala punya konklusi di ayat 86 nih. Ya, kemarin kita bahas tuh rentetannya. Di dalam kitab Taurat Allah nyatakan nggak boleh menumpahkan darah satu sama lain, tapi mereka saling bunuhan. Berbuat keadilan, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, diselewengin lagi, dikhianatin lagi. Janjinya kepada Allah dia nodai deh pokoknya. Nggak sesuai dengan apa yang disepakati dari kedua belah pihak, Allah dengan Bani Israel. Sampai terakhir orang-orang Bani Israel dia punya perilaku ngebajak buminya orang.
negeri yang di dalamnya ada penduduk asli, pribumi kalau bahasa kita, karena dalihnya adalah peperangan, sehingga bukan hanya rampasan harta yang diambil, tapi juga kampungnya dibajak, wilayahnya dibegal. Nah, ini kerjaan Bani Israel yang sudah menyeleweng dari ajaran Nabi Allah Yakub yang sesungguhnya, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai di ayat 86 ini Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Allah kelompokkan mereka orang-orang Bani Israel masuk pada klasifikasi anaknya Adam yang Allah katakan mereka itu orang-orang yang mengganti kemilau dunia dengan nilai akhirat, yang silau dengan dunia. Nah, ini bisa kita jadiin i'tibar, satu pelajaran buat kita umat Islam, bahwa yang namanya negeri dunia nih kalau berbanding dengan negeri akhirat nggak ada PHP-nya. Yo, pengabdi dunia. Siapa yang mengatakan dunia ini bakalan kekal? Berapa kali Allah bilang di dalam Al-Quran? Kalla, enggak. Sesekali tidak, dunia itu bakalan hancur. Sifatnya adalah sementara. Artinya kalau sementara, enggak punya sifat kekal abadi. Yang kekal abadi itu adalah negeri akhirat. Di surah Ad-Duha kita bilang begitu juga. Apa bunyinya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di surah Sabbihisma rabbikal a'la atau suratul a'la juga firman Allah yang kita udah hafal bareng-bareng. Wal akhiratu khairu wa abqa. Di surah Luqman surah ke-31 ayatnya ke-33 Allah bilang, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian sampai tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. Di dalam surat Taubah juga ayatnya ayat yang ke-38, ayat rada panjang dikit. Ini sentilan dari Allah bagi mereka orang-orang yang nggak mau berjuang di jalan Allah, sementara medan laganya Allah terbuka untuk dia berpartisipasi, ikut andil untuk memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam, baik di zaman Rasul ataupun di zaman sekarang. Namun bedanya, cerminan peperangan di zaman Rasul dengan zaman sekarang berbeda. Kalau kita perang nggak pakai lagi pedang, anak panah dengan busurnya, tombak, kita ada di atas punggung kuda, nggak begitu. Kalau sekarang ghazwatul fikri, perang tentang pemikiran, perang amar ma'ruf nahi munkar, baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya, media sosial. Makanya ini alat cambuk kita untuk musuh ya kadang-kadang nih, ya iPhone kita, ya Samsung kita. Kalau Nokia nggak bisa ya, yang dulu. Bisa kali ada juga yang Android juga kali. Nih pedang kita, imbangin framing orang-orang yang antipati kepada Islam dan umat Islam, sehingga membuat aroma busuk terhadap ajaran agama Islam, padahal jauh daripada apa yang mereka duga, mereka tuduhkan. Imbangin dengan balasan kita di media sosial kita. Tapi Allah nggak ngelihat kita pakai media sosial, makanya jadikan ibadah. Media sosial jangan buat ngadu-ngadu kita. Media sosial jangan buat kita pembaruan status tentang aib keluarga kita, taruhnya di media sosial. Timbang kita kurang puas dengan pelayanan makhluk, kemudian pajang status begitu. Jangan, jadi fitnah jadinya. Ya, la haula wala quwata. Perang pemikirannya dari situ. Dunia maya ada ladang pahala buat kita kalau kita cakap, kalau kita bijak untuk
menjadikan ini alat sebagai pemicu turunnya rahmat, pemicu alat tulis malaikat menjadi catatan pahala buat kita. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ayat dalam surat Taubah ayat 38 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Bunyi ayat ke-38 surahnya surah At-Taubah. Orang-orang beriman, apa yang kalian keluhkan, yang kalian rasakan sebagai beban? Idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum. Ketika aku ajak kalian, aku pekikan, teriakan, ayo berjihad, ayo berjuang dengan tenaga kalian, pikiran kalian, uang kalian, harta benda kalian, bahkan jiwa dan raga kalian. Ayo berjuang dengan kebijakan kalian, apa aja pokoknya. Nilai jihad tuh banyak, nggak selalu dengan tenaga, ya, nggak selalu dengan tenaga. Orang yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya. Faman kana lahu ilm falyujahid bi'ilmih. Yang punya harta, wa man kana lahu mal falyujahid bimalih. Berjuang dengan hartanya. Berlebih harta, taruh, titipin di kotak-kotak amal masjid, titipin di DKM. Buat apa? Berjuang di jalan Allah. Udah dirinya nggak ngaji, waktunya sempit untuk duduk di dalam pengajian, paling enggak duitnya terasa sama orang-orang yang ngaji sebab dia menjadi donaturnya. Kan enak tuh begitu ya, orangnya nggak hadir tapi duitnya nyampe dirasain sama orang-orang yang ngaji. Saya yakin nih, emang dikira buat yang seperti ini nggak ada dananya. Ada biaya dakwah untuk berjuang di jalan Allah tuh ada biayanya. Nggak ada kegiatan yang nggak berdampingan dengan anggaran. Bukan yang kayak begitu materialistis. Nggak, kata siapa materialistis? Kalau Nabi nggak ngajak para sahabatnya, ya Abu Bakrin, ya Umar, wahai sahabat yang lain, besok kita akan berjuang di jalan Allah, berperang melawan kafir Quraisy Makkah. Sementara kita nggak punya alutsista, kalau zaman sekarang bilang gitu, alat pertempuran, senjata kita nggak ada. Makanya sahabat langsung berbondong-bondong. Untuk apa? Menyerahkan sebagian hartanya. Cuma Abu Bakar doang yang keseluruhan daripada hartanya dibawa, sampai Nabi bilang begini, ya Abu Bakar, madza tarakta li ahlik, apa yang lo tinggalin untuk keluarga lo? Kalau semuanya lo bawa, nanti istri lo, anak lo gimana? Keturunan lo nggak dapat harta warisan. Apa yang lo tinggalin? Nggak ada ya Rasul, nggak ada yang kutinggalkan dari harta benda. Lantas yang kau tinggalkan apa? Keyakinan hanya kepada Allah dan Rasulnya aja. Nggak ada yang berani kayak nyalinya kayak Abu Bakar ya, kalau untuk infak sedekah nggak ada. Umar setengahnya, beberapa sahabat setengahnya. Abdurrahman bin Auf, bisnismen ulung, juga hanya setengahnya. Abu Bakar keseluruhannya. La haula wala quwwata. Kayak begini, jangan salah. Coba aja dengerin maklumat Jumat. Berapa operasional yang dibutuhkan masjid dalam pekanannya? Ya, keluarnya berapa untuk guru pengajarnya? Boleh jadi yang masukin dia nggak ngaji, tapi uangnya bisa dirasain sama orang-orang yang ngaji. Ini udah badannya nggak sampai ke masjid, uangnya juga nggak pernah nyantol di tromol masjid yang lewat, masih kepengen juga masuk ke dalam surga. Ngarepnya surganya paling atas lagi, Firdaus, berdampingnya ame Nabi lagi. Dari mana jalannya? La haula wala quwwata illa billah. Apa yang membuat kalian tuh berat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tsaqaltum fil ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kata Allah dalam pertanyaan yang nyinggung perasaan kita, kesentil seharusnya kita dengan makna ini ayat. Apakah kalian lebih ridho kehidupan negeri dunia kalau berbanding dengan negeri akhirat? Padahal tadi surah Duha kita baca udah, negeri dunia jauh atau kalah
kalau sudah berbanding dengan negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, jauh lebih baik nilainya negeri akhirat ketimbang negeri dunia yang sementara. Sebentar lagi juga sirna. Apa 10 tahun yang akan datang, apa Jumat besok. Karena kalau kita lihat dari beberapa riwayat, datangnya hari kiamat itu adalah hari Jumat. Apa Jumat besok kiamat, kita nggak tahu. Apa beberapa tahun yang akan datang, habis deh, hancur cerita dunia dan manusia. Kalau udah begitu, negeri akhirat yang nggak bakalan lagi orang yang pernah hidup kemudian dikembaliin lagi sama Allah ke negeri dunia lagi, nggak ada. Ubek aja dari ayat pertama Al-Quran sampai ayat ke 6666 minal jinnati wan nas, nggak kita temuin tuh kehidupan negeri akhirat itu dirasain, akhirnya balik lagi ke negeri dunia, nggak ada. Makanya di dalam surah Luqman tadi itu ayat 33 Allah bilang fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dan kemilaunya dunia menjadikan Anda terperdaya, ketipu. Noh yang udak dunia dari apaan aja sisi material masuk ke dalam dirinya, sebab jabatannya enak, bintang 2. Bodoh amat mau duitnya duit Allah kayak mau duit setan kayak, yang penting dapat menghasilkan, biar apa? Nambah lagi jabatan. Kalau nambah lagi jabatan, lebih luas lagi lintas sektoralnya, timbun lagi itu harta, hitung lagi itu kekayaan. Pengumpat kalau kata Allah di dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ketahuilah bahwa sungguh mereka orang-orang yang dibenci Allah adalah para pengumpat. Siapa mereka? Ayat kedua, ayat ketiga Allah jabarin, Allah urai, dibisikin sama Allah kita, alladzi jama'a malan wa addadahu. Orang yang selalu menumpuk harta kemudian dia hitung-hitung, duit gue yang di bank nih berapa miliar, baik bank yang ada di dalam negeri atau dia naruh bank yang ada di luar negeri, belum lagi yang di bawah tanah nih, bankernya. Makin kaya orang, makin sibuk dia ngejaga harta kekayaan yang dia udah upayain. Setuju nggak kira-kira Pak? Setuju nggak kira-kira Bu? Ibu bisa begini, punya waktu untuk ngaji karena apa? Ibu nggak kepikiran, paling kita punya duit di dalam ATM kita kisaran puluhan juta nih. Kalaupun hilang ya udah takdir Allah, nggak nyesek-nyesek banget. Bayangin kalau orang yang punya duit sampai ratusan triliun untuk beli satu pulau di dalam sebuah negeri, mampu dia. Gimana nih cara dia ngejaganya? Udah menjadi apa ya, kekeran para hacker, takut dibobol IP addressnya. Hacker sekarang mantep-mantep Pak. Hacker mantep-mantep nggak? Wow, data aja jebol, kejahatan aparat aja keungkap, harta benda yang dimiliki oleh para pejabat kita, pemerintah kita terkuak. Keren nggak tuh? Coba yang di hacker nih potongan yang kayak begini-begini nih, paling tinggi 500.000 mau diembat juga 500.000. La haula wala quwata illa billah. Ya, makanya Sayyidina Ali mengatakan begitu, al ilmu yahrusuka. Bedanya ilmu dengan harta, kalau ilmu itu punya sifat menjaga orang yang memiliki keilmuan. Pengen nih kita terjerembab lagi ngelangkah di dalam titian perjalanan dunia, kita takut nih ada lubang nih. Ini lubang yang ini apa lubang yang ini ya? Gue takut deh nih, masuk nih kejeblos terpleset di sini nih. Karena punya ilmu akhirnya kita bisa menghindar tuh dari kemungkinan dan potensi kita masuk dan terpleset ke lubang tersebut. Kenapa? Karena ada ilmunya. Gue ambil nggaknya duit ya? Ini halal apa haram ya? Oh iya, gue ngaji. Ini duit panas nih. Syubhat paling enggak nih. Orang warok tuh jangankan yang haram, yang syubhat dia ogah ngedeket. Karena ada ilmu akhirnya diri seseorang terjaga karena sebab keilmuannya. Sementara orang selalu menjaga hartanya. Wa anta tahrusul mal. Semakin banyak orang punya duit, semakin pusing dia. Mau diamanin di mana nih duitnya? Passwordnya diganti lagi setiap pekannya.
dilas dia tuh, apa namanya kalau yang besi itu buat brangkasnya. La haula wala quwata illa billah. Baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang singgungan ini, pertanyaan ini nggak membutuhkan Allah dari jawaban kita, cuma pengen nyentil aja Allah, pengen cuma nyolek biar kita sadar, biar kita ngeh. Maka jawaban Allah, fama mata'ul hayatid dunya bil akhirat illa qalil. Ketahuilah bahwa sungguh kenikmatan di alam dunia itu dengan apa yang nanti aku janjikan di negeri akhirat, dunia itu kecil, dunia itu seujung kuku, dunia itu cuma remeh-temeh doang, res-resan gorengan kalau bahasa kita bilang. La haula wala quwata illa billah. Tuh, kalau di dalam ini kitab mengatakan ulaikal ladzina asyarawul hayatad dunya bil akhirah ay istahabbuha 'alal akhirah waqtaruha. Mereka lebih memilih untuk mencintai dunia habis-habisan ketimbang akhirat. Tapi maaf ya, maaf, Islam mengajarkan hidup kita yang ada di dunia untuk kita negeri akhirat kita kejar harus berimbang. Ilmu balancing ini diajarin sama Allah. Jangan obong-obong nih pengajian lebih menitik beratkan ke negeri akhirat kemudian kita tinggalkan dunia. Enggak, jangan pikiran kolot, jangan sampai salah paham, apalagi gagal paham. Sebab kalau kita menitik beratkan ke negeri akhirat kemudian dunia kita tinggalin, maaf, lagi-lagi maaf, ini yang kebanyakan orang salah dan keliru dalam memahami ajaran agama Islam, sehingga apa? Anak bininya terlantar semuanya, anaknya putus sekolah. Kemana aja emang laki lo? Iktikaf di dalam masjid, terus anak gue jadi putus sekolah. Gue sakit, akhirnya nimbun penyakit karena pada saat sakit nggak pernah berobat, uang, biaya dan anggaran untuk berobat nggak ada, nggak begitu. Sekali waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan di Masjid Kuba ada seorang anak muda ini zuhur di azan, maghrib di azan, sampai maghrib isya di azan, berganti hari terus begitu. Nanya Nabi, anak muda, ente tiap hari ada di sini, bagus, alhamdulillah beribadah. Cuma saya pengen tanya, ente makan dari mana? Ente hidup dari siapa? Dari paman saya. Apa usahanya? Dagang di pasar. Antara ente dengan paman ente yang lebih dimuliakan oleh Allah adalah paman ente yang mencarikan makan sehingga menjadi energi untuk ente ibadah, panggil orang dalam sholat, yaitu muadzin. La haula wala quwata illa billah. Apalagi kita orang laki, jangan anggap kedekak-kedekuknya kita banting tulang, peras keringat, kaki buat kepala, kepala buat kaki, habis-habisan kita cari nafkah di luar rumah untuk orang yang ada di dalam rumah. Kemudian akhirnya kita anggap, ini sih ngegugurin daripada kewajiban gua aja di hadapan Allah bagi orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab gue. Jangan, pahalanya gede. Sampai kalau anak kita itu berhasil, contoh anak kita jadi hufadzul Quran, jerih payahnya adalah dari uang kita, keringat kita, besot-besotnya kita, panas-panasannya kita. Ojol tuh hebat, yang ngelap-ngelap kaca gedung yang berlantaikan paling atas menjulang langit, keren dia. Apalagi siang yang kayak begini, untung tuh paling kulitnya nggak botak, paling mengkelet kulitnya, lagi panas-panasnya, hebat bu, keringet laki. Makanya kalau pulang laki sambut dengan senyuman, sebab di luar rumah udah panas, di dalam rumah pulang laki kita jangan dijadiin kayak microwave lagi, panas lagi laki. La haula wala quwata illa billah. Kita juga begitu, yang laki jangan sampai kita punya anggapan yang laki kita udah kedekak-kedekuk, pokoknya paling capek, kita ngerasanya paling capek. Nggak tahu ini juga capek ngurus anak di dapur, sampai cemong-cemongan dia. Kalau dulu sih pakai kompor sumbu ya, masih cemong-cemongan. Kalau sekarang tinggal jetrekin doang, kompor gas. Ya, tapi meresnya dia, cucian, terus ngejemurnya dia, nungguin anak makan sambil dikemut, capek juga, sama-sama capek. Makanya ngertiin deh hak kewajiban antar suami dan
istri. Maksudnya dalam hal ini adalah apa yang kita hasilkan dari tenaga kita, hasilnya itu halal, kemudian kita jadiin sebagai apa? Nafkah untuk anak-anak kita. Makanya anak itu adalah invest yang paling nyata bagi kekayaan dunia akhirat bapaknya, emaknya. Itu anak muda dibilang gitu. Oh, yang lebih dipandang derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah adalah pamanmu yang berusaha untuk menghidupkanmu, sehingga engkau makan dari tangannya dan bertenaga juga dari energinya dia. Ente panggil tuh orang-orang dengan azannya, ente beribadah kepada Allah, dapat pahala orang yang memberikan suplai dan asupan kepada ente. La haula wala quwata illa billah. Orang yang lebih mementingkan dunia, fala yukhaffafu anhumul adzab, ay la yaftaru anhum sa'ah wahidah. Enggak ada nilai keringanan kalau udah masuk ke dalam nerakanya Allah, azabnya Allah begitu nyata. Nah. Bu, dunia saat ini kita pijak, kehidupan kita nyata ada di dunia, betul? Sekarang kalau ada orang nyampein tentang apa yang menjadi kondisi di negeri akhirat, bayangan kita apa? Masa mendatang. Yakin? Cuma itu masa mendatang. Tapi kalau kita udah beralih ke negeri akhirat, cerita dunia tinggal sejarah, yang nyata adalah negeri akhirat. La haula wala quwata illa billah. Hidup di dunia ini cuma 3 waktu. Kemarin, sekarang, ame besok. Hitung-hitungan deh. Mau satu di antara yang 3 kita nikmat, atau 2 di antara 3 yang nikmat, atau 3-3-nya kita bikin menjadi nikmat. Sejarah yang kemarin gue puas karena pendekatan diri gue, sujudnya gue, sholatnya gue, ibadahnya gue, ngajinya gue. Yang hari sekarang gue masih berjuang. Yang akan datang mudah-mudahan terus istiqomah sampai ketemu negeri alam barzah yang menjadi stasiun pertama di negeri akhirat. Mudah-mudahan itu juga akan menghasilkan nikmat, insya. Karena kalau ada cerita orang yang sudah sampai di neraka kemudian dia minta balik lagi ke Allah atau minta perlindungan dari makhluk, apa lagi? Allah bilang fala yukhaffafu anhumul adzab walahum yunsarun, enggak ada orang yang bakalan menolong. Kemampuan apapun manusia di alam dunia, dulu dia bisa ngelobi sana sini, dia bisa mengkondisikan sesuatu yang awalnya sulit akhirnya terlihat seperti mudah. Tapi kalau dirinya yang udah sampai di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak bisa lobby sana sini, permulus jalan supaya dia nggak terjerat, bahkan dia terbebas dari tuduhan, nggak ada. Walahum yunsarun, dimaksudkan adalah walaisa lahum nasirun yunqidhuhum mimma hum fihi minal adzabid daim sarmada wala yujiruhum minhu. Enggak ada orang yang akan menolongnya, mengangkatnya dari derita dan nestapa di akhirat, di nerakanya Allah, bahkan justru mereka akan hidup kekal abadi. La haula wala quwata illa billah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pemahaman kita tentang negeri dunia ini, kalau sudah berbanding dengan negeri akhirat, kecil. Tapi kita jangan tinggalkan apa yang menjadi nasib kita di alam dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kurnia Allah untuk negeri akhirat kalian habis-habisan, tapi jangan sampai melupakan nasibmu, istrimu, anak-anakmu dari negeri dunia. Orang nggak ada yang bisa masuk ke dalam syurganya Allah kalau dia nggak habis-habisan untuk dapat rahmat Allah melalui jalur dunianya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita, paculin tahajud kita, cabutin penyakit batin kita, tumbuhin tanaman-tanaman duha kita, apapun bentuk ibadah, hablum minallah hablum minan nas, tempatnya adalah di dunia, biar hasilnya teduh di akhirat. Insya besok kita lanjut ke ayat 87. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita tambah,
BBM naik, semuanya naik. Mudah-mudahan derajat kita juga naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua nilai harga-harga barang semuanya naik, terus akhirnya kita melucuti diri kita. Yang turun cuma satu, harga diri. Jangan. BBM yang lainnya boleh naik. Boleh naik. Tapi jangan sampai nyusruk harga diri kita. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan uang yang banyak. Minta kepada Allah, mudah-mudahan derajat kita terus didongkrak citranya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan infak sedekah yang kita keluarkan. Infak sedekah yang paling mulia di mata Allah adalah bukan pada saat kita dalam keadaan lapang uang banyak, tapi pada saat justru terbelit, uang yang sedikit, harta benda yang makin menipis, tapi masih bisa kita ngeluarin pelumas rizki kita, pelicin untuk turunnya rahmat Allah, rizki dari Allah dari langit. Ledeng yang awalnya cuma netes-netes, buka langsung kayak selang damkar. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu wa ma fahimnahu wa ma katabnahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilai. Barang-barang baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhuma wa'allimna minhuma jahila warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya